Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Untung Widyotomo, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 dengan nomor peserta 201503016 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, program studi akuntansi dan keuangan. Dan saya mengajar mata pelajaran ekonomi bisnis di SMK Ma'arif NU Doro Kabupaten Pekalongan. Hari ini tanggal 3 Desember tahun 2023 saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Ma'arif NU Doro dengan materi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah masih semangat meskipun sudah siang ya, tetap semangat dan luar biasa hari ini ya. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya hari ini ya untuk mapel akuntansi di elemen ekonomi bisnis, dan hari ini materinya lanjutan dari minggu kemarin ya. Baik, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, silahkan Lukman untuk disiapkan. Siap gerak, berdoa mulai. Baik, terima kasih. Semoga dengan berdoa tadi hari ini apa yang menjadi harapan kalian bisa tercapai semuanya. Amin. Ya. Dan saya lihat nggak ada bangku kosong nih ya. Berarti berangkat semuanya ya. Alhamdulillah. Berarti meskipun siang dan full hari ini. Oke. Sebelum ke pembelajaran ya, belajar, saya minta untuk kalian rapikan dulu tempat duduk kalian dan kalian duduk. Coba dirapikan dulu ya. Barisannya. Oke, bangkunya sisa. Taruh belakang enggak apa. Rapikan. Oke, silakan. Itu memang sisa ya bangkunya ya? Oh, iya. Oke. Udah rapi semuanya? Oke, baik. Perlu kalian ketahui ya bahwasanya tempat duduk ya, nyamanan kalian itu membuat belajar kalian jadi nyaman. Ya, artinya apa? Ketika kalian untuk belajar kalau tempatnya nggak nyaman, nggak bersih, ya nanti juga susah untuk belajarnya. Ya. Seperti ada pepatah istilahnya, karakter seseorang itu dilihat dari lingkungannya juga. Ya, kalau lingkungan kalian juga kotor atau berantakan, ya mungkin sama saja dengan mencerminkan dirinya sendiri. Nah, maka dari itu kita coba untuk berlatih senantiasa selalu untuk ya memperbaiki ya, terutama dari diri kita sendiri. Ya, nyaman, sopan, ya artinya supaya kalian itu rapi seperti apa. Nah, itu yang harus kita cerminkan. Nah, oke. Tadi sudah saya sampaikan kalau hari ini kita akan masuk materi yang baru, yaitu terkait dengan lanjutan dari kemarin, yaitu peran pelaku ekonomi. Ada yang masih ingat
pelajaran yang minggu kemarin? Saya Pak. Ya, Hartati. Yang pertama produksi. Pelajaran yang kemarin? Yang minggu kemarin? Kelangkaan. Kelangkaan, iya betul. Ya, oke. Baik. Berarti artinya masih sambungan dengan hari ini ya, terkait dengan pelaku ekonomi. Itu jadi dari kelangkaan, terus masalah pokok ekonomi, terus satunya adalah sistem ekonomi. Dan hari ini kita akan melanjutkan yaitu materi pelaku ekonomi. Ya. Materinya adalah peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ya. Nah, hari ini kalian akan mempelajari materi ini. Ya. Tujuannya apa? Nah ini kita lihat. Ya. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan nanti kalian sebagai peserta didik ya itu mampu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi ya, bisa menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, diharapkan kalian sebagai peserta didik itu mampu menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi ya, karena banyak ya di lingkungan kita kegiatan ekonomi seperti apa. Nah ini tujuan pembelajaran yang nanti kalian akan capai. Nah, terkait dengan penilaian ya, ini perlu saya sampaikan bahwasanya nanti kalian akan diskusi ya, diskusikan terkait dengan masalah yang ada. Masalahnya apa ya terkait ini? Peran atau pelaku ekonomi ini ya, diskusi kelompok ya, kelompoknya juga nanti saya kira kemarin juga sudah dibuat ya. Nah ini nanti kalian berdiskusi bersama. Nah dari hasil diskusi itu nanti kalian paparkan, presentasikan di depan kelas. Nah yang dinilai apa? Ya termasuk kolaborasi kalian atau diskusi kalian, sikap kalian dalam menuangkan idenya, silahkan ya, kerjasama kalian ya, kerjasama di tim kelompok kalian itu yang akan saya amati nanti ya. Cukup jelas ya? Oke. Sebelum ke materi ya, kita coba tes dulu terkait dengan kemampuan kalian sejauh mana sih terkait dengan peran pelaku ekonomi atau kegiatan ekonomi ini ya. Nah coba dibuka handphonenya ya. Silahkan untuk melakukan pretest ya, uji kemampuan kalian sebelum ke materi berikutnya. Saya share ya linknya. Oke. Ada 5 soal di situ. Ya, silahkan diakses. Sudah bisa masuk semua ya? Sudah. Sudah? Cukup ya? Cukup. Baik, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, di sini ada kegiatan ekonomi ya. Pak Untung akan tayangkan terkait dengan video kegiatan ekonomi ya, yang terjadi ya, real ada di kehidupan kita. Seperti apa? Kita simak bersama-sama. Setiap daerah menyimpan potensi yang luar biasa. Salah satunya adalah kerajinan daerah yang mempunyai keunikan tersendiri sebagai karakteristik daerah dan sebagai penunjang ekonomi masyarakat jika dikelola dengan baik. Begitu Anda mendapatkan tawaran dari peminat Kabupaten Sabar yang pada waktu itu saya menawarkan konsep untuk diversifikasi produk lautan dan bambu yang ada di Desa Piantus. Banyaklah peran serta masyarakat begitu luar biasa, dan apabila kita mendapatkan pesanan yang banyak, kita bisa berdayakan pada ibu-ibu ataupun kaum disabilitas yang alhamdulillah setelah ada pendampingan perekonomian masyarakat meningkat. Jadi sebagai contoh, awalnya yang satu set kursi untuk tamu yang biasa dijual dengan harga 2 juta, jadi barang seperti apa yang banyak dibutuhkan oleh yang banyak dibeli oleh masyarakat di stok. Jadi apabila ada warga atau ada konsumen mau mencari barang atau mau jalan-jalan itu bisa langsung mendapatkan dari produk yang saya dan masyarakat yang ada di sini bisa
terjalin terus menerus. Jadi mudah-mudahan produk yang ada di Desa Piatus ini. Ya. Oke, baik, itu tadi adalah kegiatan ekonomi ya yang ada di Kalimantan ya. Kegiatan ekonomi, produknya apa tadi? Rotan, betul, produk rotan UMKM ini ya, yang sudah berhasil ya, dari seorang mungkin personel terus dia bisa merambah ke yang lainnya. Nah ini salah satu contoh kegiatan ekonomi. Sebelum kita lanjut, nah kita coba untuk uji kemampuan lagi kepada kalian nih. Nah, silahkan coba diakses nih. Nah ini tadi kembali lagi ke video tadi ya. Nah coba kegiatan ekonomi yang ada ya. Tadi kan lihat video tadi ya. Nah, kalau tadi sudah mengetahui pelaku ekonomi siapa saja, nah sekarang dilihat dalam video tadi ya. Kira-kira siapa pelaku ekonomi yang ada dalam video itu dan sebagai apa perannya? Udah? Nah, sudah dijawab itu satu. Pengrajin tangan rotan. Oke. Berarti masih ingat ya. Siapa pelaku ekonomi yang ada dalam video tadi ya? Firman sebagai owner. Oh, ternyata masih ingat namanya juga ya. Wah, luar biasa. Bagus. Nah. Bang Beri sebagai pembantu untuk modal. Oke. Pemberi pihak ketiganya ya. Ya. Ada lagi? Silahkan sesuai daya ingat kalian. Ya. Sebagai produsen menghasilkan barang ya bagus. Pembuatan rotan dan menyediakan peluang kerja bagus ya. Berarti menyerap tenaga kerja ya. Nah, itu salah satu kegiatan ekonomi. Nah, ini adalah lingkup di skala Indonesia yang ada di Kalimantan. Baik. Nah, tadi disebutkan ada produksi, distribusi, konsumsi. Nah, ini ya. Jadi, produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Ya. Tadi betul ya. Sampaikan barang menghasilkan barang atau jasa. Ya, apapun itu. Ya. Yang nantinya bisa digunakan oleh konsumen. Nah, sementara distribusi kegiatan menyalurkan, ya, menyalurkan barang produksi. Nah, mungkin kalau kalian lihat yang sekarang ini banyak ya agen-agen yang menyalurkan, betul ya, apalagi yang sistem model online. Nah itu salah satunya itu. Yang berikutnya konsumsi. Nah ini yang biasa sering apa itu membeli barang, shopping. Nah ini di sini kita ini termasuk ya, seorang konsumen, pemakai baik barang maupun jasa. Ya. Jelas ya sampai sini ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi kalau melihat tayangan video tadi ada kegiatan peran ekonomi atau kegiatan ekonomi. Nah, di situ juga ada pelaku ekonomi, ya, pelaku ekonomi. Ya kita termasuk sebenarnya. Nah, cuman kita bagian yang mana? Ya. Kita itu termasuk pelaku ekonomi. Nah, apa pengertian dari pelaku ekonomi? Disebutkan di situ adalah seorang individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, baik konsumsi, distribusi maupun produksi. Nah, kita termasuk di dalamnya ini, ya. Cuma kita sebagai apa dan perannya itu sebagai apa itu. Nah, itu adalah pelaku ekonomi. Kita lanjutkan. Nah di sini. Nah, ternyata pelaku ekonomi itu dibagi, ya. Ada beberapa, ada 4. Yang pertama ada rumah tangga konsumsi atau yang dikenal dengan RTK. Ya. Yang kedua
rumah tangga produsen. Ini harusnya RTP ya, atau RTP. Terus yang ketiga, rumah tangga negara atau RTN, pemerintah itu. Ya. Dan yang keempat, rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri. Ada 4 pelaku ekonomi. Ya. Paham ya sampai sini? Baik. Nah, sekarang kita lihat siapa sih rumah tangga konsumsi itu? Nah, di sini ya. Rumah tangga konsumsi itu punya peran ya. Salah satu diantaranya yaitu sebagai konsumen. Nah, kita termasuk di dalam situ. Ya. Terus sebagai penyedia faktor produksi, yang menyediakan faktor produksi. Masih ingat ada yang ingat faktor produksi? Ada sumber daya alam, ya, skill atau keahlian, ya, terus modal. Nah, itu salah satu sebagai penyedia faktor produksi. Yang ketiga, memperoleh kompensasi atas faktor produksi yang diberikan. Contohnya, ketika kita ya, skill kita, keahlian kita digunakan oleh orang lain, kita akan dapat apa kira-kira? Ya, honor, gaji, pendapatan lah ya. Nah, atau kita punya tanah, misalnya sebidang tanah, kita sewakan kepada orang lain atau perusahaan, nah, kita akan memperoleh pendapatan sewa. Nah, itu memperoleh kompensasi dari faktor produksi yang diberikan. Yang keempat, membayar pajak kepada pemerintah. Nah, peran kita selaku rumah tangga konsumsi juga membayar pajak kepada pemerintah. Nah, itu terkait dengan rumah tangga konsumsi, termasuk kita ya di dalam itu. Nah, yang kedua, rumah tangga produksi. Ya, perannya apa saja di situ? Yang pertama sebagai produsen. Ya, tadi disebutkan kalau produsen itu penghasil ya, penghasil barang atau jasa. Yang kedua, sebagai pengguna faktor produksi. Dia yang memakai RTK tadi. Ya, tenaganya dipakai, mungkin juga punya skill ya, atau bahkan dia punya modal sebagai investor tambahan ya. Nah, itu juga mereka yang memakai rumah tangga produksi. Cukup jelas ya? Jelas. Oke. Nah, yang ketiga ini rumah tangga negara. Nah, perannya apa saja? Di sini yang pertama, membuat regulasi untuk mengatur kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi. Ya. Jadi diatur, membuat peraturan, undang-undang ya, dan sebagainya. Pemerintah ini bagiannya. Yang kedua, membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pemerintah. Dan yang kelima, menciptakan iklim yang kondusif dan sehat bagi dunia usaha. Ya. Dan yang keenam, pengadaan infrastruktur dan bantuan subsidi untuk kelancaran kegiatan ekonomi. Nah, itu rumah tangga negara. Ya. Oke. Itu peran dari pelaku ekonomi yang ada. Cukup jelas ya? Jelas. Ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama apa? Konsumsi. Terus yang kedua? Produksi. Yang ketiga? Yang keempat? Rumah tangga luar negeri. Bagus. Oke, baik. Nah, sekarang adalah untuk tugas kelompok, kegiatan kelompok saat ini ya. Saya akan membagikan lembar kerja. Nah, namun sebelumnya kalian silahkan membuat kelompok atau yang sudah ada? Sudah ada ya? Nah, silahkan bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silahkan. Ini kelompoknya Istiqomah ya? Oke. Ini LKPD-nya.
Kelompok berapa sini? 1. Ya. Ya. Nanti betul pertanyaan sini dijawab ya. Siapa saja, terus apa tujuan dari pelaku ekonomi itu? Kan misalnya kamu menyebutkan katakanlah ditemukan pengusaha apa ya. Nah, dia sebagai pelaku apa? Pelakunya kan nanti ada 4. Rumah tangga apa di situ. Ya. Nah, itu kamu sebutkan di situ, kamu sampaikan apa? Perannya apa, sebagai apa, ya. Nah, tujuannya apa di situ? Pelaku akan di situ. Ya, silakan. Jawab, ya. Jawab. Ya. Nah, kamu dasarnya video itu tadi. Nah, kamu temukan pelaku ekonomi siapa, ya? Apakah katakanlah kalau tadi kan melihat di video yang pertama, yang video pembuatan rotan itu kan UMKM, ya, selaku pengusaha. Dia juga sama, dia ternyata dia sebagai rumah tangga produksi. Nah, sama. Nah, perannya apa RTP itu? Nah, di situ ada. Nah, silahkan. Tidak apa-apa. Tidak bisa akses ya. Bang. Hilirisasi jadi kunci sumber ekonomi baru Indonesia. Hilirisasi produk ya. Kalau nah, industri kan itu ada disebutkan. Kamu belum selesai itu kamu. Oke. Ayo. Siapa cepat? Nanti dia yang presentasi. Nah, betul. Ini hasil diskusinya ya. Nah, disusun ya. Kalau sudah didiskusikan, silahkan hasilnya disusun ya, seperti laporan ya. Nanti bisa dipresentasikan di depan kelas. Baik, kita siapkan ya, untuk mempresentasikan di depan kelas ya. Ya. Silahkan kelompoknya Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Cukup. Silakan. Jadi kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya, tolong untuk angkat tangan dan berdiri. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasana dari kelompok 2. Saya ingin menanyakan apa manfaat EE dalam industri pariwisata. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa tujuan dari pelaku ekonomi tentang dampak teknologi AI penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata berkurang. Kecanggihan AI dapat menggantikan peran manusia dalam melakukan pekerjaan. AI dapat membantu mengurangi biaya operasional di industri pariwisata dengan mengotomatisasi tugas-tugas sehari-hari seperti pemesanan tiket atau membuat reservasi ya. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Mas Lukman. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Mas Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Indonesia ini terbukti bahwa sektor logistik yang merupakan sektor induk dari bisnis pergudangan menjadi sektor industri terbaik selama 2 tahun terakhir. Dan pencapaian ini juga didorong oleh peningkatan konsumsi. Yang keempat, rumah tangga luar negeri. Selain mencari keuntungan untuk mengembangkan perusahaannya dengan cara menanamkan modal. Oke, bagus ya. Beri tangan untuk kelompok ini. Cukup jelas ya. Oke, baik. Coba dari kelompok ini kira-kira yang dapat disimpulkan ya dari apa yang diamati kelompok itu ya, yang diamati tadi video tayang itu ya, kan tentunya beda dengan kelompok yang lainnya ya. Kesimpulan dari kelompok itu apa? Terkait dengan pengamatan peran pelakunya ya, tujuannya atau siapa sih pelakunya di situ ya. Silakan. Jadi kesimpulannya itu ada 3, Pak Ya. Yang pertama, di Indonesia kebanyakan dalam kegiatan ekonominya ada 3 faktor atau 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, dan rumah tangga negara. Ya, oke. Terus yang kedua, peran ekonomi yang dilakukan rumah tangga produksi dan rumah tangga negara akan selalu melibatkan rumah tangga konsumsi. Konsumsi. Berarti termasuk seperti kita itu ya. Ya. Oke. Ada lagi? Ada. Yang ketiga, peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi, baik yang dilakukan rumah tangga produksi maupun rumah tangga luar negeri, sangat diperlukan. Oke, terima kasih. Cukup jelas ya. Kesimpulan dari kelompok tadi bahwa pastinya menyimpulkan setiap kegiatan ekonomi pasti melibatkan dengan adanya peran ekonomi yang lainnya. Ya, termasuk tadi ada rumah tangga konsumsi, rumah tangga produsen, bahkan pemerintah ya. 3 itu pasti itu ya. Nah, luar negeri atau masyarakat luar negeri itu terkadang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Istiqomah ya. Beri aplaus untuk kelompok ini ya. Kembali lagi ke sini. Nah, kita coba untuk menjawab pertanyaan kembali ya. Nah, ini silahkan diakses kembali ya di handphone kalian untuk post testnya. Nah, silahkan. Soal pretest tidak jauh beda dengan soal post test ya, tapi sedikit ada pengembangan. Nah, makanya hasil pretest mungkin sedikit berkurang, tapi kalau hasil post test biasanya akan lebih ya. Coba silahkan. Sudah bisa diakses? Ya. Setelah kalian melakukan evaluasi ya, terus ada tadi kegiatan presentasi. Nah, kira-kira untuk kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan, alhamdulillah. Artinya ya, kegiatan hari ini menyenangkan atau tidak? Terima kasih kalau menyenangkan ya, artinya apa yang menjadi harapan kalian ya bisa tercapai ya, bisa memahami semuanya ya, memahami terkait dengan peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi ya. Oke, baik, saya kira itu untuk kegiatan pembelajaran hari ini, dan tugas kalian bisa untuk merefleksi sendiri ya terkait dengan barangkali di buku paket itu kan ada ya, silahkan bisa untuk sebagai latihan soal ya. Jadi saya ulang terkait dengan refleksi hari ini ya, selanjutnya kalian bisa menindaklanjuti terkait dengan mengerjakan soal yang ada pada buku paket ya. Jelas ya? Baik, saya kira itu pertemuan hari ini ya, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Ada satu kata untuk buat kalian ya, your life is good as your mindset, bahwasanya hidupmu sebaik pola pikirmu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.